Kembali ke Satrio Piningit ya. Kan Satrio Piningit nanti akan jadi RI 1 meneruskan Presiden Jokowi ya. Nah, itu prosesnya sebetulnya lewat pemilu atau lewat partai atau karena ada kejadian khusus yang sangat krusial ya. Yang tepat adalah kejadian khusus yang tidak terduga oleh siapapun. Jadi bukan meneruskan Pak Jokowi ya, tidak. Artinya itu situasi nanti itu di luar hitungan orang-orang politik yang tadi saya katakan, dan juga di luar hitungan ahli politik atau ahli-ahli tentang ilmu politik ya. Karena kalau ahli politik dan ilmu politik ya seperti itulah, untuk menjadi presiden atau lewat partai, lewat ini. Nah ini tidak nanti itu. Tidak, karena akan kembali ke sejati dirinya bangsa ini yang sebenar-benarnya. Jati dirinya ini. Dan yang bergerak sekarang leluhur. Yang bergerak leluhur ya. Jadi tidak lewat pemilu atau tidak lewat partai ya? Iya, tidak lewat pemilu, tidak lewat partai. Gitu. Tapi karena ada kejadian khusus. Ada kejadian khusus. Ya ini mudah-mudahan prediksi saya salah, tapi kalau hitungan saya seperti itu karena saya juga pernah menjadi orang partai, juga mulai kecil hidup di dunia politik ya dan sebagainya. Nah, tidak lewat partai atau tidak lewat pemilu, tapi lewat kejadian khusus itu bisa diterangkan sebetulnya ya. Kejadian khusus itu artinya suatu kejadian di mana tahu-tahu ada situasi, terus beberapa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu mencuat bareng, ditangkap oleh pers nasional dan internasional, lalu mereka bisa juga lalu mengikrarkan bahwa kami sudah merasa capek hidup di negeri yang kami cintai dan kami negara ini, oleh karena itu mohon dengan hormat seorang yang namanya A atau B ini dimohon untuk bisa duduk sebagai pimpinan kami di negara yang namanya Nuswantara atau Indonesia gitu ya. Tapi dari orang-orang politik atau orang-orang partai sepertinya kan ada pertentangan kan awalnya ya. Sangat ada pertentangan ya, sangat pertentangan karena dianggap di luar jalur yang mereka selama ini geluti ya. Di luar budaya yang mereka kerjakan sekarang sangat bertentangan. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, misalnya begini ya. Sekarang ini yang ngatur negara kita itu kan namanya MPR ya. MPR yang pergi ke MPR itu bagaimana ke DPR, MPR seluruh rakyat itu sudah tahu ya, sudah tahu semua. Bahkan akhir-akhir ini dengan COVID-19 ini mereka itu sudah berteriak seakan-akan sudah tak terkendali. Bahkan COVID-19 pun ditunggangi oleh orang-orang yang sebenarnya itu pengen merubah Indonesia menjadi negara lain, tapi dengan kamuflase seakan-akan meruntuhkan ini, lalu nunggang situ ya. Ini kan kejadian-kejadian yang abnormal juga, termasuk mereka pengen merubah kemapanan tapi akan menuju justru lebih tidak mapan lagi. Ya. Karena tidak dipimpin oleh orang yang bijak, cerdas dan berbudi luhur tadi itu. Enggak. Pertentangan atau perlawanan dari tokoh-tokoh partai kan sepertinya mereka merasa yang lebih legal ya. Ya, merasa lebih legal. Dan dia juga masih berhak untuk memperjuangkan siapa yang di Satrio Piningit kan berhak juga ya. Iya. Tapi perlawanan itu nantinya juga mereka akan menyerah ya dengan ya kalau sudah era dan zamannya kehendak alam. Siapa yang mampu untuk menghadapi kalau sudah kehendak alam ya. Misalnya pada waktu zaman Orba, kurang apa sih kekuasaan Orba pada waktu itu? Tentara memiliki duit, memiliki ini, memiliki massa, memiliki entah ya tetap
guling karena zaman memang harus bergerak berubah. Berubah-ubah. Cuma repotnya pada waktu perubahan itu karena elite politik ini masih pengen ngangkangi di situ, timbullah reformasi. Nah, reformasi itu tidak lebih enak tapi lebih konyol lagi jadi sekarang ini. Ya. Oh, gitu. Lah, padahal banyak orang atau banyak partai yang sekarang sudah mulai menyiapkan Iya. untuk 2004 itu. 2024 maksudnya. Iya. Kan mereka sudah mulai bersiap-siap kan untuk Iya. padahal nanti pergerakannya di luar jalur itu ya. Iya, Nggih. Kalau ini umumnya itu hanya disadari bagi orang tua-tua yang sedikit, jumlahnya sedikit banget gitu. Karena orang yang sepuh-sepuh baik dulu yang pernah aktif di politik, dulu orang pergerakan, orang perjuangan itu menyadari semua. Lalu akhirnya banyak cenderung untuk diam dan paling-paling saling silaturahmi ke teman-temannya yang lainnya gitu. Seperti tadi itu saya kedatangan orang dari Blitar 2 pagi tadi itu juga begitu. Dia bukan orang partai, dia tidak pernah berkecimpung di politik, tapi dia selalu bergerak di bidang kemasyarakatan. Termasuk pada waktu pencalonan presiden sekitar tahun berapa, dia juga ikut campur untuk mengeluarkan harta sepunya-punyanya untuk memenangkan calon itu, ya saya tahu itu. Tapi dia sama sekali nggak bergerak politik. Lah nanti juga begitu. Nanti mungkin karena sudah jenuh hidup, sudah capek, ada seorang yang muncul atau dimunculkan atau muncul, udah didukung terus berturut-turut gitu.